Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri, atau berkata omong kosong, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak Uskup, Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kata-kata Yesus ini sungguh menggembirakan bagi kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah dan sering jatuh dalam dosa. Lewat kata-kata ini kita diajak bukan saja tunggu Yesus datang untuk mengubah diri kita, tapi justru kita dengan sukacita datang lari kepada Yesus, dan untuk Yesus mengubah kita, membaharui hidup kita, orang-orang yang penuh dosa ini. Sehingga dalam masa tobat ini, masa prapaskah ini, kita diajak untuk bersama-sama lebih bersemangat untuk membaharui diri sesuai dengan tujuan misi kedatangan Tuhan, yakni membaharui hidup kita, membuat kita menjadi bertobat. Itu hal pertama yang bisa kita renungkan lewat kata-kata Yesus ini. Yang kedua,
Lewat kata-kata Yesus ini juga dan sikap Yesus yang datang mencari orang berdosa dan membuat mereka bertobat, kita juga diajak untuk bersikap sebagai utusan-utusan Yesus, bersikap seperti Yesus, mengunjungi saudara-saudari yang mungkin telah jatuh dalam dosa, dalam kelemahannya, telah terlibat dalam dosa. Untuk apa? Untuk membuat mereka bertobat. Tentu ini tidak gampang, dan ini menantang kita untuk boleh terlibat bergaul dengan saudara-saudara kita yang penuh kelemahan dan jatuh dalam dosa, bukan untuk kita sama-sama rencana dosa tambah, bukan sama-sama untuk berdosa lagi, tetapi justru mengajak mereka untuk bertobat. Sering kita jatuh juga pada kecenderungan ini, datang untuk misalnya tambah bicara orang punya busuk, tambah rencana mungkin untuk mencelakakan orang atau membuli orang dan seterusnya, sampai pada perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Dalam pergaulan hidup kita sebagai calon imam atau para imam justru sama terlibat dalam dosa. Kita hari ini ditantang lagi, diarahkan untuk mari kita menjadi pewarta pesan Kristus, datang untuk membarui sesama kita untuk lepas dari dosa. Dan terlebih daripada itu, dalam bagian pertama mengajak kita untuk sama-sama juga melakukan kasih, melepaskan, mengarahkan orang untuk tidak jatuh dalam dosa, tetapi juga mengarahkan orang sampai pada perbuatan kasih. Dalam bacaan pertama dikatakan, kalau kita rela memberikan apa yang terbaik bagi kita kepada mereka yang berkurangan, maka kita perbuatan itu bagaikan terang, menjadi terang bagi sesama, mendorong orang juga untuk berbuat baik. Seperti yang juga beberapa waktu ini Pak Uskup Ino melakukan, memberikan kasih atau pelayanan kasih pada saudara-saudara yang berkekurangan, mendorong juga orang-orang lain untuk terlibat dalam perbuatan ini, memberikan donasi bagi mereka yang berkekurangan. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita juga terajak dan mengajak sama kita untuk melakukan pelayanan kasih bagi mereka yang berkekurangan. Semoga demikian. Amin.